Reinkarnasi Dewi Amba. Dahulu kala, hiduplah seorang putri cantik bernama Amba yang merupakan putri dari Raja Drupada. Amba memiliki dua saudara perempuan yakni Ambika dan Ambalika. Untuk menikahkan Amba, Ambika, dan Ambalika dengan pangeran terkuat, Raja Drupada melaksanakan sayembara. Dari sayembara tersebut, Bisma, pangeran dari kerajaan Hastinapura keluar sebagai pemenang. Sehingga Bisma berhak membawa ketiga putri tersebut ke kerajaannya. Sesampainya di kerajaan Hastinapura, Bisma menikahkan ketiga putri tersebut dengan adik tirinya Pangeran Wicitrawirya. Namun, Putri Amba menolak dan menyampaikan bahwa dia telah memilih Raja Salwa sebagai suaminya. Dengan mengabaikan tradisi di kerajaan Drupada dan kerajaan Salwa, Bisma mengabulkan keinginan Amba dan membawa Amba kembali ke kerajaannya, sehingga Raja Drupada dapat menikahkannya dengan Raja Salwa. Namun, ternyata Raja Salwa tidak mau menikahi Putri Amba karena sesuai tradisi yang boleh menikahi Putri Amba adalah pemenang sayembara. Raja Salwa telah dikalahkan oleh Bisma pada sayembara tersebut. Oleh karenanya, menurut tradisi, Bismalah yang berhak menikahi Putri Amba. Karena sudah ditolak oleh Raja Salwa, Putri Amba kembali ke kerajaan Hastinapura. Di sana Amba meminta supaya Bisma menikahinya. Sayangnya, Bisma juga menolak untuk menikahi Amba. Hal tersebut dikarenakan Bisma sudah bersumpah untuk tidak akan menikah selama hidupnya. Sakit hati dan kecewa dengan keputusan Bisma, Amba meminta bantuan kepada para kesatria lain untuk mengalahkan Bisma sehingga dia mau berubah pikiran. Namun, tak seorang pun yang berani melawan Bisma. Dengan perasaan putus asa, Amba kemudian menemui Parasurama yang tidak lain adalah gurunya Bisma. Amba menceritakan apa yang telah terjadi padanya sampai akhirnya dia ditolak untuk dinikahi oleh Bisma. Mendengar cerita tersebut Parasurama marah dan menantang Bisma untuk bertarung. Pertarungan yang hebat pun terjadi. Bisma dan Parasurama sama-sama memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sehingga pertarungan mereka pun seimbang. Karena pertarungan Bisma dan Parasurama berlangsung lama dan tidak ada pemenangnya, para dewa sampai ikut turun tangan menengahi permasalahan tersebut. Dengan kehadiran para dewa, Bisma dan Parasurama akhirnya sepakat menghentikan pertempuran mereka. Putri Amba kembali kecewa. Kemudian, dia pun bertapa untuk memperoleh petunjuk dari para dewa. Melihat ketekunan Amba dalam bertapa, Dewa Sangmuka akhirnya datang dan menganugerahkan kalung bunga Puspamala kepada Amba. Dewa Sangmuka menyampaikan bahwa orang yang mau memakai kalung itu adalah orang yang mampu mengalahkan Bisma. Berbekal kalung Puspamala, Amba bergegas mencari kesatria yang mau memakai kalung tersebut dan bertarung dengan Bisma. Namun, kembali lagi tidak ada seorang pun yang mau memakai kalung tersebut karena takut berhadapan dengan Bisma. Bahkan, ayahnya sendiri, Raja Drupada tidak berani untuk melawan Bisma. Dengan sangat kesal, Amba melempar kalung bunga tersebut di hadapan ayahnya, Raja Drupada. Kemudian, Amba pun bergegas meninggalkan kerajaan. Dengan kemarahan yang memuncak, Amba kembali melakukan pertapaan. Amba sangat benci dengan Bisma dan ingin melihat kematian Bisma. Karena ketekunan Dewi Amba dalam melakukan pertapaan, Dewa Sangkara akhirnya menemui Dewi Amba. Dewa Sangkara menyampaikan bahwa Amba akan bereinkarnasi menjadi seseorang yang mengalahkan Bisma. Meski telah bereinkarnasi, nantinya Amba akan tetap mengingat masa lalunya dan kebenciannya terhadap Bisma. Namun demikian, untuk bisa bereinkarnasi Amba terlebih dahulu akan terbunuh oleh Bisma. Setelah mendapatkan penjelasan dari Dewa Sangkara, Amba segera menemui Bisma dan mengikuti Bisma kemanapun dia pergi. Merasa tidak nyaman diikuti oleh Amba, Bisma pun menakut-nakuti Amba dengan berpura-pura akan memanah Amba jika dia selalu mengikutinya. Amba tidak takut dengan ancaman Bisma. Lama merentangkan busur, akhirnya tangan Bisma mulai berkeringat. Tanpa sengaja anak panahnya terlepas dan mengenai Putri Amba. Dengan rasa bersalah, Bisma memeluk Amba yang sudah terpanah. Sebelum meninggal, Amba menyampaikan bahwa ia akan terlahir kembali sebagai putri Raja Drupada dan akan membunuh Bisma dalam sebuah pertempuran. Waktu pun berlalu, sampai akhirnya Amba terlahir kembali menjadi Srikandi. Sesuai dengan apa yang telah diramalkan, ketika dewasa, Srikandi bersedia memakai kalung Puspamala dan bersiap untuk mengalahkan Bisma dalam pertempuran di Kurusetra. Apa yang telah ditakdirkan akhirnya terjadi. Dalam pertempuran di Kurusetra, Srikandi yang didampingi oleh Arjuna, berhadapan dengan Bisma.
Ketika bertemu dengan Sri Kandi, seketika Bisma teringat dengan apa yang dikatakan Putri Amba. Menyadari bahwa Sri Kandi adalah seorang perempuan dan reinkarnasi dari Amba, Bisma pun menyerah dan menjatuhkan senjatanya. Melihat situasi tersebut, Arjuna yang berada di belakang Sri Kandi segera memanfaatkan keadaan. Arjuna segera melepaskan anak ratusan panahnya ke arah Bisma yang tidak lain adalah kakeknya yang sangat Arjuna sayangi dan hormati. Akhirnya, semua panah Arjuna tepat mengenai Bisma. Kemudian, Sri Kandi pun ikut memanah Bisma menggunakan panah rusangkali. Dihujani panah, Bisma pun terjatuh dan gugur di medan perang akibat panah yang dilepaskan oleh Sri Kandi. Akhir cerita, Sri Kandi, reinkarnasi Dewi Amba berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai orang yang mengalahkan Bisma. Apa yang dialami oleh Putri Amba merupakan sebuah takdir yang harus dilalui olehnya dan Bisma. Sehingga, peperangan bisa dimenangkan oleh Pandawa sebagai simbol kebenaran.